Aku Neti dan itu dia. Welcome to Himas Talk. Yeay. Tung 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 tung. Nah, jadi pada podcast kali ini kita itu akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang berada dalam lingkup statistika untuk sharing-sharing dan juga bagi-bagi insight baru buat kita semua nih. Betul banget tuh. Nah, karena tadi udah di-mention tentang narasumber, ini udah hadir nih dua narasumber kita, ada Mas Dani dan juga Sasa. Langsung aja kali nggak, si G ini langsung perkenalan nih dari Mas Dani dulu. Aku kenalin? Ya. Aku kenalin diri? Iya, betul. Gak dikenalin Enggak dong, narasumbernya langsung lah. Ya, kenalin, nama aku Dani dari Statistika Angkatan 2019 gitu. Oke, singkat ya, katanya 2019. Nah, gimana sih kabarnya Mas Dani akhir-akhir ini gitu? Kabarnya ya baik, masih waras lah ya, semester tua. Iya, betul, masih waras dan setidaknya masih bisa bertahan lah ya. Benar. Untuk sampai di akhir semester. Ini lagi sibuk-sibuknya nggak sih, Mbak? Betul banget. Nah, ngomongin kesibukan ini, gimana nih Mas Dani kesibukannya akhir-akhir ini? Sibuk kan? Nggak ada sih kesibukannya sebenarnya ya, yang sibuk-sibuk banget. Makin atas kan makin slow. Iya gitu, sih. ya. Tapi sepalingan tugas atau enggak mungkin ada project atau yang lain gitu yang bakal dikerjain gitu di semester-semester akhir gitu. TA. Oh iya, TA, tugas akhir. Tugas akhir, ya itu dong. Oke, itu cerita dari Mas Dani. Gimana sih dari Kalau Mbak Sasa? Sasa sendiri gimana nih, Mbak, kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Mencoba untuk baik-baik saja. Aduh. Karena kan pertengahan semester gitu. Bener. Jadi udah. Lagi sibuk apa nih, Mbak, belakangan ini? Sekarang ini sibuk mungkin ya organisasian, kepanitiaan. Waduh, sama Beda. banget sih, Mbak. Beda kesibukan ya. Itu Iya. yang organisasi, kepanitiaan ini tugas Bener akhir banget. gitu. Masih muda. Iya sih, masih muda. Tapi kan kayak ya. Masih semangat Nanti kayak aku kok. Oke, udah mulai mikirin skripsi. Belum lah. Kan siapa tahu gitu mikirin skripsi sejak dini gitu. Oh iya, jadi lebih bagus sih. Oke, nah biar nggak lama-lama lagi, kan kita tadi udah mention bahwa ini narasumber yang berprestasi gitu kan ya. Ada yang bidang akademik dan juga non akademik. Nah, aku mau ucapin selamat dulu atas kemenangannya. Dan kalau kamu tahu nih, kalau dari Mas Dani sendiri tuh banyak banget lomba yang udah dimenangin. Oh iya, waduh, boleh langsung di-spill aja kali, Mbak. Oke, aku spill dikit ya Mas Dani ya. Jadi Mas Dani ini sempat jadi juara 2 di Pekan Analis Statistik Jambore Statistika ke-11 di Universitas Mula Warman. Keren banget. Keren banget kan? Tapi nggak cuma itu aja, masih ada lagi. Ada juara 1 dan best teori di Olimpiade Statistika Pajajaran. Keren banget kan? Wah, sampai lupa nih narasumbernya, saking banyaknya. Ya, prestasinya. nah, itu kan di bidang akademik. Kalau Sasa gimana? Kalau Mbak Sasa nih di bidang non-akademik juga aku udah kulik-kulik. Wow. Ternyata prestasinya banyak banget lah. Nih aku Apa spill aja dikit. tuh? Ada juara 2 mixed team Perbapomi sama juara 2 mixed team UNY Virtual Archery Championship 2021. Wow, Dan masih banyak lagi loh. Keren banget. Berarti emang dua narasumber kita ini emang udah terbukti berprestasi ya, Ge. Bener banget. Keren. Nah, karena kita udah mention tadi berbagai kemenangan-kemenangan mereka lah ya di akademik maupun non akademik, langsung aja nggak sih kita kulik cerita-ceritanya mereka? Oke, langsung aja. Udah gak sabar banget nih pasti penonton juga. Betul banget. Nah, mungkin dari Mas Dani dulu nih, mungkin bisa diceritain lomba pertama yang diikuti gitu. Lomba pertama yang aku ikuti itu NSC Mhm. 2000B, itu analisis data tuh semester 3. Oke. Itu kan 2020 ya berarti. Oh iya, betul. 2020 itu tapi nggak menang, itu cuma masuk semifinal doang. Habis itu ya itu lomba pertama, habis itu kan ikut lomba-lomba lain-lain, coba nyoba-nyoba, cuma ya belum ada untung gitu kan, baru kemarin semester kemarin sih. Tapi keren sih, NSC itu emang salah satu ajang lomba yang emang gede dan banyak banget pesertanya. Udah berani loh di semester 3 untuk Iya, nyoba keren banget lah. lomba itu gitu loh. Karena keberanian itu perlu dihargai dan juga jadi Bener, gak motivasi semua buat orang kita. bisa berani Betul loh, banget. Mbak. Padahal masih semester 3 kan. Oke, itu dari Mas Dani. Kalau Mbak Sasa sendiri nih, lomba pertama yang diikuti kira-kira apa, Mbak? Lomba pertama yang diikutin tuh UNY Virtual Championship itu tahun 2021. Semester 3 kemarin. Dan langsung menang. Ya, Wow, alhamdulillah. keren banget.
apa aja Mbak? Persiapannya yang pasti join di UKM ya, karena info-infonya dari situ, dihubungin kalau misal bakal ada lomba ini, dan kebetulan juga dari dalam UKM-nya sendiri tuh mengirimnya nggak semua atlet bakal dikirim, jadi memang dari UKM-nya sendiri ada seleksi, terus dihubungin juga nanti bakal ada seleksi, ikut seleksi, datang ke Jogja, alhamdulillah lolos seleksi, terus nanti setelah itu ada kayak semacam training center, pemusatan latihan gitu, nanti di situ kita dikasih jadwal latihan yang lebih padat lah dari biasa kita latihan rutin. Waduh, panjang juga ya prosesnya untuk menjadi pemenang itu. Betul banget. Pasti banyak banget nggak sih latihan yang udah dilewatin? Iya, aduh keren banget. Kalau boleh tahu Mbak, pernah nggak Mbak? Kan biasanya dalam suatu kompetisi kan ada menang kalah nih. Mbak pernah nggak mengalami kegagalan gitu? Pasti pernah ya mengalami kegagalan gitu. Nah, jadi respon kakak atas kegagalan itu apa kak? Yang bisa memotivasi diri buat bangkit lagi. Biasanya kan orang-orang kalau udah kalah kan malah malas gitu. Menyerah kadang ya, Iya, nggak benar. pengen ikut lomba lagi gitu. Benar-benar. Motivasinya adalah pasti yang pertama dirasain tuh sedih ya. Yes. Kok bisa kalah gitu, kok bisa nggak maksimal di perlombaan hari ini. Nah, yang memotivasi diri kita buat bangkit lagi adalah dengan mengevaluasi gitu, kurangnya kita apa sih, apa yang membuat kita nggak maksimal, terus kendalanya apa, setelah itu diperbaiki di latihan-latihannya gitu. Waduh, benar sih, Keren, benar. ya. Daripada termenung terus, sedih terus kan ya, mending Daripada dievaluasi. kegagalan Betul kan banget, jadi lebih baik dievaluasi. fokus masa depan. Betul banget, dan juga diperbaiki terus ikut lomba lagi gitu. Bener banget. Nah itu kan udah cerita dari Sasa, itu kan perlombaannya non akademik. Kalau dari Mas Dani sendiri nih, gimana sih Mas Dani dapat info-info tentang lomba di bidang akademik nih khususnya, dan gimana sih persiapannya buat ikut lomba itu? Kalau infonya, Iya. sebenarnya kalau dari aku sendiri, pertama ya nyari-nyari sendiri tuh bisa, tuh banyak kan lomba-lomba yang rutin tiap tahunnya tuh ada. Yes. Nah kalau nggak itu, nah ini dari estimator ya Mas, promosi. Iya. Oh, keren banget sih. Iya. Jangan lupa ya dicek di IG-nya Himasta. Iya, di IG-nya Nah, Himasta sering tuh dipantau ada. di IG. Betul. Di bagian guideline Himasta pinggir, nah itu ada info lomba. Betul banget. Promosi. Nah itu bisa dari situ, kalau nyari info sendiri, dan kalau nggak salah, benar sih nggak salah, benar. Di start tuh ada grup sharing lomba. Oh iya betul. Biasanya di-share info lomba di situ, dari cutting juga, dari Astim juga, kalau ada info itu bisa di-share di situ. Jadi pantengin grup aja sih kalau yang kalian dari start tuh biasanya. Nah itu untuk info lomba. Terus apa lagi tadi? Persiapannya. Persiapan. Pas ikut lomba. Kalau aku jujur nggak ada persiapan ya. Langsung Nggak ada persiapan aja. langsung menang. gas. Betul banget. Kan nggak langsung menang. Oh, oke, Nggak oke. langsung menang. Kan kalah dulu ada. Betul. Gitu. Persiapan. Nah ya, ini promosi lagi aku Boleh, biasanya. boleh banget, boleh banget. Manfaatin kesempatan ya. Itu yang lain tahu dong. Nah, Ya nggak apa-apa, mumpung ada media. oh, ya itu di STM tuh ada namanya dokumentasi lomba. Itu ada dokumentasi soal, jawaban dan sebagainya gitu. Nah itu biasanya kalau kemarin ya, kalau kalian daftar kan, nah ini isi konfirmasi pendaftarannya tuh banyak banget yang isi ya, itu isi. Oke. Habis itu kalau kalian isi itu biasanya dari kita tuh ngirim contoh soal gitu, soal jadi kalian bisa belajar Iya, gitu. iya. Itu kalau mau, nah itu dari STM biasanya ngasih gitu. Kalau aku sendiri persiapan nggak ada sih, ya itu soal dilihat, cuma nggak pernah aku kerjain. Kayak dapat gambaran kan, oh ya modelannya kayak gini gitu. Itu aja sih. Paling kalau yang olimpiade gitu ya belajar materi kuliah, karena mirip-mirip biasanya. Kalau analisis kan waktunya 1 minggu biasanya kerjaan, jadi kalian ikut lomba, kalian belajar. Jadi intinya sih persiapannya nggak cuma dari internal dari Masa juga, mungkin dari luar dengan belajar materi-materi selain di materi perkuliahan tentunya kan ya Mas. Oke, nah kan di perlombaan itu kan tadi Mas juga udah bilang kayak di perlombaan itu nggak selalu menang, pasti juga menghadapi kekalahan. Nah dari Mas Dani sendiri nih, gimana sih caranya Mas Dani itu memotivasi diri gitu untuk ikut lagi lomba-lomba yang lainnya gitu? Motivasi diri. Iya. Kalau aku sih nggak lihat menang kalahnya. Gimana tuh? Dari ke arah menurutku sih, ya kalau menang kan plusnya ya. Cuma dari aku sendiri kalau seharusnya kalau ikut lomba tuh yang aku cari juga prosesnya gitu loh. Kadang kan ada materi yang nggak kalian pelajarin di kuliah gitu, betul. ada proses yang nggak kalian pelajarin, model-model baru gitu. Nah itu menurutku dari aku sendiri, cara aku mendorongnya tuh ya belajar gitu. Karena ada yang kamu nggak dapetin di kuliah tuh kamu bisa
motivasi dirimu sendiri buat belajar sendiri. Nah kalau aku belajar sendirinya itu ya dari ikut lomba paling biasanya, itu belajar metode baru, proses baru itu sih. Oh, berarti kalau dengan belajar hal baru pun itu jadi tantangan yang baru nggak sih buat kita sebagai mahasiswa? Kayak nyari ilmu di luar tuh nggak segampang orang-orang yang kira gitu kan ya. Jadi perlu usaha dan juga perlu ngorbanin waktu, tenaga dan juga lainnya. Jadi untuk mencapai hasil yang maksimal pasti ada pengorbanan. Betul banget. Nah, ngomongin tentang tantangan nih, kan pasti udah ngikutin banyak perlombaan. Nah, ingat nggak apa sih tantangan-tantangan yang mungkin pernah dialami gitu pas lomba, mungkin pas presentasi atau nggak pas jawab soal yang metodenya nggak tahu gitu, mungkin bisa diceritain nih Mas Dani. Kalau presentasi tantangannya paling kalau kita ditanya kita nggak tahu jawabannya itu kan. Ya, kalau aku sih yang penting jawab aja, ada beberapa nggak ada salah benernya, yang penting ngomong gitu, nggak Setidaknya coba. diemin kan pertanyaannya gitu. Paling itu kalau presentasi. Habis itu kalau paling pas lomba analisis gitu ya, pernah ke lomba, dikasih lomba ke lomba metodenya nggak tahu gitu. Nah, itu gimana tuh? Itu gimana tuh saat Ada waktunya cuma 2 jam gitu kan. Aduh, Enggak lah, yang penting isi aja dulu. setaunya aja. Asal-asal ya udah, yang penting jawab. Yang penting isi dulu gitu. Bener soalnya kan nanti. Iya, udah betul, jawab betul. aja dulu. Ya itu pernah gitu. Ya paling itu aja sih kalau di bagian lombanya gitu. Kalau kita karena ini statistika kan, metodenya kan banyak Iya, gitu. betul. Kasih sesuatu kita nggak ngerti, Mhm. ya kalau kamu mau itu ya yang penting jawab aja dulu. Setidaknya mencoba ya, mumpung udah ada waktu, udah di saat hari H kita nggak bisa nyerah lagi, setidaknya Iya, kita udah benar. mencoba dengan apa yang udah kita pelajari gitu kan ya. Semangat banget loh sama kutipan Mas Dani tadi. Menang kalah atau salah benar itu nanti, yang penting coba dulu. Betul banget, dan itu poin yang harus kita camkan gitu kan ya buat setiap Bener perlombaan banget. gitu. Oke, kalau dari Mbak Sasa sendiri nih, ada nggak tantangan-tantangan atau momen berkesan selama mengikuti kompetisi-kompetisi itu? Kalau tantangan ya, tantangan pas lomba tuh kita bisa tahu pas kita lombanya itu kan, entah itu dari cuaca, dari kondisi anginnya gimana, atau hujan atau enggak, terus habis itu belum lagi nanti alatnya trouble kayak gitu. Jadi lebih ke teknik, ke apa, selain teknik juga lebih ke apa ya, pasti awal-awal pasti ada rasa yang nervous ya, Iya. nervous gugup gitu. Setiap orang itu pasti kan ngatasinya beda-beda ya. Kalau dari aku sendiri buat ngatasin nervous ya, mungkin di awal kan biasanya kita ada kayak namanya tembakan percobaan. Nah dari situ, disitulah kesempatan buat apa ya, buat Meredakan nervous ya gitu ya. mengurangi rasa nervous. Kalau momen paling berkesan ya selama kuliah, Selama perlombaan, kompetisi. Oh, sama sama ikut-ikut kompetisi. lomba gitu. Semuanya ada ya, punya Semuanya masing-masing sendiri ya. punya Iya. cerita Yang paling masing-masing. memorable banget, nggak Iya. bisa lupa itu ada nggak Mbak? Ada, itu selama lomba yang diikutin kuliah ini, karena apa ya, karena bertemu dengan orang yang berbeda, terus kita dipusatkan dalam satu tempat latihan, jadi kita apa ya, punya kenangan sendirilah selama kita di pemusatan latihan. Waduh, tapi seru juga sih kedengarannya. Iya bener banget, dan dari yang non akademik maupun akademik itu punya tantangan yang berbeda-beda Iya. gitu. Ini ada yang cuaca, ini ada yang gimana internalnya saat menghadapi presentasi dan lain Bener sebagainya. banget. Tapi tuh aku heran banget Mbak, kan tadi kan persiapannya aja panjang, terus Iya, ada betul. tantangan juga. Betul. Tapi kenapa ya orang-orang tuh malah tetap mau ikut kompetisi gitu? Nah, Betul. apakah ada values tersendiri saat kita ikut kompetisi gitu Mbak? Kalau value tersendiri ya ada, soalnya apa ya, pengen nyari hal yang beda gitu dari orang Oke, lain gitu. iya. Terus selama ada kesempatan, kenapa sih kita nggak coba? Bener kata Mas Andi tadi, yang menang kalah itu ya belakangan Iya, aja, yang penting betul. kita nikmatin aja prosesnya gimana, nikmatin aja jatuh bangunnya gimana. Iya gitu. bener-bener banget tuh. Intinya cari pengalaman dulu lah ya. Ya, karena pengalaman itu gak bisa dibeli gitu, Bener. gak bisa dibeli sembarangan dimanapun, ya harus kita yang berani untuk nyoba gitu. Nah itu kan dari perlombaan yang non akademik. Nah kalau dari Mas Dani sendiri, value yang Mas Dani dapetin pas ikut lomba akademik ini? Iya, kurang lebih mirip ya. Kita belajar sesuatu yang baru, apalagi kalau kamu ikut lomba bagian akademik ya, itu kan kamu belajar sesuatu yang nggak kamu pelajarin di kuliah, itu banyak dapat di situ. Sama aku juga kemarin lebih juga ngisi waktu luang karena waktu COVID tuh saya nggak gabut ya, cuma lebih ke arah nggak terlalu banyak kerjaan juga kan, ya, lebih banyak di rumah, ya udah ikut lomba aja itu sih.
Wow, Waduh, keren banget. menginspirasi banget sih. Iya. Gabut nyari lomba. Betul. Terus kalau menang dapat uang kan? Aduh. Kan keren banget ya manajemen waktunya Iya. gitu kan ya. Aduh, Jadi sangat buat menginspirasi. para penonton nih gak usah ragu buat ikut lomba karena value-nya pasti banyak banget. Dan Bener. value dari masing-masing lomba entah itu akademik maupun non akademik itu beda-beda gitu. Iya, Tapi ada pastinya value-nya yang value. besar banget. Betul banget. Tapi value-nya pasti positif dong. Bener tentunya. banget. Kan tadi udah diceritain tuh kan dari setiap lomba entah itu akademik maupun non akademik punya value-nya masing-masing. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah kayaknya udah berminat banget nggak Ya, sih untuk kayaknya ikut dengan lomba? percakapan kita kayak udah aduh gas banget ya daftar. Betul banget. Mungkin lagi scrolling Instagram, Ah, mungkin bener banget bisa kayaknya jadi. udah mau cari-cari ikut lomba aja gitu kan ya. Bener. Mungkin dari Mas Dandi dulu nih, ada nggak sih tips-tips untuk berkompetisi kayak gitu? Tips berkompetisi. Iya, Ini akademik ya berarti. iya ya? betul. Ya kalau mau lebih dapat insight tuh bisa tanya Iya. cutting. Nah, lomba ini kan lomba punya karakteristiknya beda-beda ya. Betul. Dari UBN, dari PB dan sebagainya gitu. Nah itu kalau mau bisa tanya cutting, kamu tanya ini modelan kalau analisis biasanya analisisnya ngasih data gimana, misalnya softwarenya gimana, modelnya gimana itu bisa tuh tanya cutting. Kalau tipsnya mungkin ya kalau olimpiade ya, olimpiade ya banyak ngerjain soal aja sih cuma kayaknya nggak terlalu banyak persiapan sih kalau bilang gitu cuma lu ya karena materinya materi kuliah kan Iya, jadi iya. ya udah yang di kuliah ada kalian pelajarin beberapa PSM gitu Iya. gitu. Aduh, menarik banget. Makasih banget Mas Dani atas tipsnya. Benar banget. Jadi nanti buat teman-teman intinya harus mau berusaha. Terus kalau misalnya emang nggak bisa belajar lewat internet gitu, mungkin bisa tanya-tanya ke kak kelas atau kak tingkat. Terus juga bisa memanfaatkan relasi dari yang dia punya gitu lah Ya, ya. intinya manfaatkanlah sumber daya yang ada lah ya. Betul, betul banget. Oke, kalau dari Mbak Sasa sendiri ada nggak Mbak tips-tips untuk berkompetisi? Kalau tips-tips ya, mungkin karena di bidang olahraga ya sebenarnya banyak juga ya. Ada yang lombanya ada yang diadain secara resmi, ada yang misal cuman diadain sama klub tertentu aja. Kalau tips dari aku mungkin bisa join komunitas atau klub dulu gitu ya buat dapetin banyak info. Setelah itu coba tanya-tanya dengan orang yang ada di klubnya situ. Oke, jadi intinya sama sih manfaatkanlah relasi yang ada ya. Betul banget. Karena informasi lomba tuh bisa dapat dari mana aja dan insight-insight untuk lomba itu juga bisa dapat dari mana aja. Bener Kan ya? banget. Intinya kalau mau berusaha bisa lah ya. Betul banget. Nah, nggak kerasa nih, G. Kayaknya udah waktunya, udah di penghujung acara nih. Jadi, mungkin karena udah terakhir nih, kita minta sedikit gitu dari Mas Dani dan juga Sasa closing statement gitu. Kata lah, Mungkin yang kita bisa semua. ya bisa memotivasi para Benar. penonton gitu. Mungkin dari Mas Dani dulu kali ya. Udah ada ya closing statement. Iya, betul. Ya kayak tadi gue udah ngomongin sih intinya ya coba aja dulu, jalanin aja dulu. Dan kalau aku sih rasa menang kalah ya nanti aja kan, yang penting kamu belajar apa dari pengalaman gitu, dan nggak harus akademik gitu kan, orang punya bakatnya masing-masing kan, apa yang dia suka masing-masing. Kalau misalnya kamu suka desain ya ikut lomba yang bikin desain, atau pokoknya apa perkuat yang kamu suka aja lah gitu. Dan kalau mau ikut lomba ya ikut aja dulu, nggak usah takut menang kalahnya, Betul. bisa enggaknya gitu. Waduh, keren banget Keren banget, sih. keren Setuju banget sama closing statement Mas Betul Dani. banget. Kita harus intinya mencoba, entah apapun itu passion kita, intinya kita mau mencoba gitu kan ya. Nah, jangan ragu-ragu, langsung ikut aja lomba yang sesuai passion kamu. Betul banget. Nah, kalau dari Mbak Sasa sendiri, boleh dong sepatah dua patah kata buat menyemangati kita semua. Pertama jangan batasi diri ya, coba selami lebih dalam lagi diri kalian sendiri, emang passionnya di bidang apa, terus silakan dijalani, ditekuni, nikmati prosesnya, nanti bakal ada hasil selama kita mau terus berusaha gitu. Buat apa ya, mengembangkan diri lah. Wah, keren banget nih closing statement dari Mas Dani dan juga Sasa gitu. Semoga ya itu memotivasi buat teman-teman dan juga para penonton nih tentunya. Nah, karena tadi udah dikasih closing statement, jadi udah itu dia untuk podcast kita kali ini. Dan terima kasih banget nih buat Mas Dani dan juga Sasa yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di sini, dan semoga ya buat para penonton nanti mendapatkan insight-insight baru gitu. Terima kasih juga buat para penonton yang udah mau nonton sampai habis, dan juga kalau misalnya ada mau request next content kita harus bahas tentang apa, boleh Betul. banget langsung komen di kolom komentar. Betul banget, dan stay tune di next episode of Himas Talk. Bye-bye!